Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga. Jika ngerasa channel ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman biar dapat pahala juga. Oke, kali ini kita ngejawab pertanyaan di kolom komentar yang bertanya, Bang, berapa sih gaji hakim? Gitu ya. Oke nih, terus ada nggak sih Bang hakim tunjangan kinerja? Ada bedanya nggak sih Bang sama pegawai biasa sistem penggajiannya? Oke, sebelum itu kita bahas dulu ya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012. Teman-teman bisa searching ya di internet tentang hal keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Oke, ini daftar gaji pokok hakim. Jadi sama aja di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Jadi besaran gaji ini tergantung dari masa kerja. Kalau masa kerjanya makin banyak, misalkan sampai 32 tahun, maka makin tinggi juga gajinya ya. Kita lihat nih misalkan kita keterima nih ya, teman-teman semua keterima, dapat jadi cakim itu 2.064.100. Oke, ini golongan 3A ya, yang paling bawah ya. Terus kalau masa kerja 2 sampai 3 tahun 2.125.700. Bang, gimana kalau 10 tahun, Bang? Berarti dapatnya 2.450.100. Jadi semakin tinggi pangkatnya, maka semakin tinggi masa kerjanya, semakin tinggi pula gajinya, dan semakin tinggi golongannya. Ya, biasanya ini naik ini per 4 tahun sekali. Nah, maka makin besar pula gajinya. Selanjutnya, oke, ini ya. Tadi berapa? 2 jutaan lah ya, 2 juta, nggak ya 2 juta. Kita pilih yang terendah. Kalau masa kerja 32 tahun dan golongan 4E, kita lihat yang paling tinggi aja berapa sih. Maka gaji yang didapatkan 4.978.000. Jadi mendekati 5 juta ya. 5 juta, 4.978.000. Oke. Selanjutnya, nah berapa sih tunjangan hakim? Nah tadi ya, kalau menurutku hakim ini nggak tunjangan kinerja, tapi adanya tunjangan hakim ya. Kita lihat apa yang tinggi. Kalau jadi hakim di tingkat banding, memang tingkat banding itu apa sih? Ya kalau kerjanya di pengadilan, jadi ada tingkat pertama, tingkat banding, sama tingkat kasasi gitu ya. Tingkat akhir, tingkat akhir. Ya itu Mahkamah Agung. Kalau tingkat banding itu PT, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama lah gitu ya. Pengadilan Tinggi Agama. Terus ya tingkat satunya di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri itu. Kalau ketua tingkat banding berapa? 40.200.000 rupiah. Wah, berapa kali lipat dari yang 2 juta tadi gaji itu deh. 2 kali 10, 20 juta. Oh, ini 20 kali dari gaji kalau kita jadi hakim nih. Kita jadi hakim dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun. Kalau wakilnya berapa? 36.500. Beda sekitar 4 jutaan ya. 4 juta. Oke. Terus next. Nah, ini aja deh. Kita lihat yang lebih mendekati kita kan. Kalau hakim oh jadi beda-beda juga ya. Hakim di pengadilan kelas 1A khusus, kelas 1A, kelas 1B maupun kelas 2 itu besaran gajinya beda-beda. Misalkan sekarang aku di pengadilan kelas 1B, pengadilan agama kelas 1B, 20.200.000 per bulan itu. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dapatnya segitu. Kalau wakil berapa? 18.400.000. 20 juta ke 18.400 berapa nih? 1.800.000-an. Oh, bedanya 1.800.000 ya. 1.800.000. Oke.
Kalau hakim biasa misalkan hakim, oh ini ada hakim utama muda, hakim Madya Pratama Mayor, hakim Pratama Utama, hakim Pratama Muda. Nah ini ya, menurut gue nanti kita itu dapetnya apa ada satu lagi sini? Kalau kita lihat hakim utama muda, hakim Madya, hakim Pratama Utama, hakim Pratama Muda, mungkin nih hakim Madya ya. Nanti teman-teman bisa ngeliat langsung di sini. Anggap aja nih berarti pengadilan kelas 2 dapatnya 9.100.000. Ya. 9.100.000 ditambah tadi 2 juta ya. 2 juta. Enggak, 11 juta. Wah. 11 juta 100. Jadi kalau kita baru masuk, katanya ada juga semenjak pendidikan calon hakim sudah dapat tuh ini tunjangan hakim ini. Jadi 11 jutaan. Oke, selanjutnya nah ada namanya hakim tuh tunjangan kemahalan. Apa sih tunjangan kemahalan itu? Jadi kalau hakim itu di penempatan menurut zona ini ya, zona 2, zona 3 dan zona 3 khusus, maka dia dapat tunjangan kemahalan karena akses transportasinya ke sana susah, mungkin biaya di sana juga mahal, jadi wajar dapat namanya tunjangan kemahalan. Kalau di zona 2 seperti daerah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, sampai NTT itu ya dapatnya 1.350.000. Zona 3 Papua, Irian Jaya Barat, Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan 2.400.000. Iya, soalnya ke Nunukan ini misalkan dari Jakarta ya ke Balikpapan dulu naik pesawat, dari Balikpapan ke Tarakan, dari Tarakan naik kapal gitu, speed. Dan itu adanya sehari cuma sekali ya, wajar aja sih dapat tunjangan kemahalan. Dan yang zona 3 Bumi Halmahera, Wamena, Tahuna, 10 juta ya. Jadi jauh juga ya bedanya. Misalkan penempatan pertama teman-teman kita di zona 3 ini. Berarti 11 juta ditambah 10 juta udah 21 juta ya. Dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun ya. Tapi kita coba terburuk aja lah. Ya kita dapatnya nggak terburuk sih. Misalkan kita di Kalimantan Timur. Jadi kan 11 juta tadi, 11 juta 100 tambah 1.350.000 ya 12,5 juta lah ya. Kurang sih, 12,4. 12,5 juta tunjangan kemahalan. Nah, terus ada lagi nih. Jadi hakim tuh ada dapat dia namanya biasanya itu uang dinas, uang sewa rumah sama uang transportasi. Paling sewa rumah itu paling banyak itu anggarannya di Satker Pusat dari Mahkamah Agung 2.790.000. Paling rendah itu kulihat di Sumatera Selatan Pengadilan Negeri Lahat. Coba teman-teman apa lebih murah biaya hidup ya di Lahat sini ya? Kok bisa dia paling murah gitu 900.000? Kalau teman-teman yang dari Lahat silakan tulis di kolom komentar ya. Terus transportasi paling mahal 108.000. Ini 45.000. Oke. Ini anggap aja sejuta ya nih. Anggap aja kita sejuta ya. Sejuta di sini. Di sini sekali makan sekali 50.000. 50 dikali 20 berapa? 50.000 kali 10 15.000 dikali 20 1 juta ya. 1 juta. Jadi 2 juta. Tadi 12,5 ditambah 2 juta. 14 juta, 5. Oke ya. Mungkin kalau teman-teman ditempatkan di Satker di rata-rata ya, mungkin hakim di tahun pertama itu bisa dia mendapatkan 14,5 juta. Jadi teman-teman yang tertarik dan pengen ada cita-cita jadi hakim, mari sama-sama kita doakan semoga bisa lolos jadi hakim. Mungkin ini gambaran penyemangat kita supaya yang awalnya malas untuk belajar, ngeliatin jadi semangat lagi belajarnya. Semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.